Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime Aoashi episode 7. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Lanjut cerita, setelah Hana-chan mengatakan secara terang-terangan, para pelatih pun sempat terdiam sesaat mendengar perkataan itu. Hana-chan juga menegaskan jika penggemar itu selalu tidak diketahui keberadaannya. Jadi dia meminta para pelatih untuk berhati-hati dalam berbicara. Sementara Ashito yang berada di luar, dia berusaha dengan keras untuk menutupi fakta kalau dia itu mendengar percakapan tadi. Sebaliknya Hana-chan yang terlihat malu berusaha untuk menutupinya. Yang sayangnya hal itu gak ngaruh karena Ashito mendengar semua percakapannya tadi. Meski Ashito mendengar perkataan pedas dari pelatih Nozomi, dia nampaknya gak terlalu baperan. Dia malah penasaran kenapa Hana-chan sangat mendukungnya dan ngebelain dia. Hana-chan sendiri memang kesal kepada Ashito karena tadi menguping percakapannya. Tetapi Ashito gak bisa menutupi rasa senangnya karena Hana-chan itu begitu baik kepada dirinya bahkan kepada keluarganya juga. Ashito pun mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengatakan kalau Hana-chan itu adalah orang yang baik, sangat baik malah. Ashito juga tidak sungkan mengungkapkan jika Hana-chan itu juga manis, yang mana sebenarnya Ashito itu keceplosan karena mungkin dia terlalu senang. Karena Ashito sudah tahu semuanya, mau tidak mau Hana-chan pun akan menjelaskan alasan dibalik dia ini mendukung Ashito sebagai idolanya. Di taman ini juga ada kehadiran Togashi sambil menikmati makanan gratis yang disediakan oleh Experion. Dia pun menguping seluruh percakapan Hana-chan dan juga Ashito, yang mana Hana-chan mengungkapkan kalau Ashito itu mirip dengan pemain yang dia idolakan. Maka dari itu Hana-chan selalu mendukungnya dengan sepenuh hati, yang membuat Ashito berasumsi juga jika pemain itu pasti hebat sampai Hana-chan ini menambahkannya seperti itu. Sebelum memasuki lapangan untuk bertanding, Hana-chan pun kembali marah karena Ashito ini menghabiskan makanannya. Dia sih gak masalah kalau makanannya habis, yang jadi masalah itu Ashito ini kan mau latih tanding. Sulit rasanya mencerna pemain yang makan banyak sebelum melakukan pertandingan. Ashito dan Togashi pun sepakat jika Hana-chan itu adalah gadis yang sangat menakutkan. Memasuki lapangan, para pelatih pun menjelaskan jika ini merupakan pertandingan 7 lawan 7 berdurasi 30 menit dan memakai offset, serta pertandingan ini diperuntukkan untuk anak-anak baru. Satu hal yang penting dalam pertandingan ini, anak-anak yang tampil menonjol dijanjikan akan langsung dipromosikan ke tim A. Ashito pun tidak bisa menutupi rasa laparnya akan pengakuan tentang kelayakannya berada di akademi ini. Mengingat perkataan Nozomi tadi kan, hal itu pun semakin membakar semangat Ashito untuk memberikan kelayakannya. Bukan juga kelayakannya, dia bahkan yakin kalau akan jadi pemain pro dan menepis ucapan miring dari pelatih Nozomi. Dalam latihan ini juga, para pemain baru akan dibagi menjadi dua tim. Tim merah ditugaskan untuk bertahan, sementara tim hitam yang ada Ashito ditugaskan untuk menyerang. Ketika kick off dimulai, Ashito pun ngegas dengan langsung meminta supaya dioperkan bola. Fokus dia sekarang ini hanya mencetak gol demi gol untuk membuktikan kapasitasnya. Ia meski pada awalnya dia ini tidak mendapatkan bola seperti dia harapkan, malah sebaliknya. Di tim hitam ini terjadi insiden di mana Togashi yang menyerobot bola dan mendorong Kuroda. Meski tendangannya ini cukup bagus, Ashito tidak peduli dan memperingatinya agar tidak bermain seperti itu lagi. Mengingat dia juga seorang bek, lebih baik Togashi fokus sama pertahanannya. Di momen berikutnya, tim merah melalui Tachibana mengirim bola ke depan. Akhirnya Ashito berhasil merebut bola melalui tackle bersihnya. Ashito pun membawa bola itu sendirian, meski dua temannya di samping udah memperingatinya untuk segera mengoper. Pada akhirnya dia memberikan bola itu kepada Yuma, yang mana juga membuat barisan bek merasa Ashito ini gak sembarangan dalam membangun serangan. Tapi yang bikin membingungkan lagi, selepas mengoper bola itu, Ashito hanya berjalan sempoyongan di depan mulut gawang. Sehingga bek pun pada akhirnya terkecoh karena di momen ini Ashito langsung melakukan gerakan tidak terduga dengan menusuk masuk. Sementara Yuma secara bersamaan langsung memberikan bola ke Ashito yang sudah tanpa pengawalan. Sehingga peluang kali ini pun dimanfaatkannya untuk mencetak gol. Gol itu pun membuat Ashito berhasil melambungkan namanya. Sebaliknya di tim merah, Otomo dan Tachibana mereka terlihat bingung karena model serangan Ashito yang berjalan sempoyongan yang tidak mereka lihat sebelumnya. Para pelatih pun memuji Ashito, terutama pelatih Tsukushima yang kagum dengan taktiknya.
Tetapi di balik keriuhan itu, pelatih Nozomi malah heran kenapa pelatih Tsukishima ini tidak merasakan kalau ada kejanggalan. Di mana kita bisa melihat sendiri kalau Ashito pasti lupa ketika ditanya mengenai proses dia melakukan serangannya itu. Ashito di mata pelatih lain mungkin memiliki kemampuan yang cukup menarik, tapi bagi pelatih Nozomi ada kekurangan yang amat fatal sehingga membuatnya itu sulit untuk promosi dari junior ke tingkat pro. Selama jalannya pertandingan pun Togashi juga menebar kebencian khususnya pada pemain yang berasal dari akademi. Mengingat Togashi ini direkrut dan Ashito itu lulus melalui jalur seleksi, Togashi pun menegaskan jika pemain yang berasal dari akademi itu hanya pemain yang manja dan gak bakal bisa menunjukkan kemampuan mereka meski mereka ini diperlakukan sedikit spesial dari yang lainnya. Di sisi lain, akibat gol Ashito tadi, Asuri terlihat kesal dan meminta menukar posisi dengan Masuko. Karena sekarang ini dialah yang akan mematikan pergerakan dari Ashito. Di saat rasa percaya diri Ashito yang semakin meninggi, dia pun berambisi untuk terus mencetak gol. Karena dia yakin betul satu gol saja nggak bakal cukup buat pelatih Nozomi menjilat ludahnya sendiri. Meski sekarang tim hitam sudah menaruh kepercayaan kepada Ashito, buktinya kali ini Ashito dipermalukan oleh Asuri karena tidak berhasil melewatinya. Bahkan di sini Ashito langsung mendapatkan kesempatan kedua ketika bola rebound dilambungkan ke arah atas oleh Kuroda. Ashito sendiri berniat melakukan satu sentuhan untuk melabui Asuri. Ketika dia merasa sudah berhasil, taunya Asuri sudah menebak pergerakannya. Yuma yang sebelumnya masih sabar kini terlihat mulai kesal karena Ashito yang terus memaksa yang berujung bola malah direbut oleh tim merah. Di pinggir lapangan, pelatih Nozomi pun kembali menyudutkan Ashito yang merasa kemampuannya itu masih jauh dari harapannya. Meski Hana-chan terus membela idolanya itu, perkataan pelatih Nozomi pun karena ini ada benarnya juga. Belum lagi ditambah anak sponsor tim yang semakin menguatkan pendapat dari pelatih Nozomi. Semakin panas kuping Hana-chan yang mendapatkan serangan dari berbagai arah. Sementara sekarang di lapangan, perubahan taktik yang dilakukan oleh tim merah dan juga tim hitam pun sedikit membuat Togashi terkejut. Di samping sekarang tim hitam yang melakukan serangan, permainan buruk Ashito pun kembali membuat perkataan Nozomi itu semakin kuat. Ketika Kuroda memintanya untuk memainkan taktik post play, Ashito ini malah sebaliknya menyentuh bola itu, sehingga serangan tim hitam menjadi gagal. Meski sudah dibilang baik-baik, Ashito ini malah kaget dan merasa Kuroda terlalu mendadak menginstruksikannya taktik itu. Padahal juga kalau pemain yang memiliki pemikiran di lapangan gak perlu dibilang, pasti sudah tahu kalau pola operan itu merupakan petunjuk. Ashito yang tadi bersemangat kini terlihat bingung. Bukan hanya sebagai tim, dia juga terlihat bingung sebagai individu. Sekarang dia juga sudah lupa tentang positioning dan juga akan pengambilan bola. Pelatih Nozomi pun kembali berkomentar ketika serangan yang bertumpu kepada Ashito ini pada akhirnya buntu. Para pemain lain pun langsung bereaksi dengan merubah taktik mereka. Inisiatif itu pun membuat pelatih Nozomi bisa menyimpulkan baik tim merah dan juga tim hitam itu memiliki kesadaran diri akan situasi. Pemain yang bisa berpikir di lapangan demi menciptakan peluang terbaik untuk melakukan serangan. Sebaliknya Ashito, dia bahkan tidak sadar kalau pola permainan udah berubah dengan cepat. Pelatih Nozomi juga merasa Ashito ini cuma mengandalkan intuisi atau firasatnya. Memang hal itu bagus dan Ashito juga kadang bermain hebat. Tetapi kita tahu sendiri kalau Ashito ini tidak bisa mengingat atau menceritakan proses dari serangan yang udah dia lakukan. Kesadarannya di lapangan pun masih jauh dari harapan, yang berarti dia tidak bisa mengutarakan permainan yang dilakukannya sendiri. Makanya Ashino ini jarang banget mengulangi permainan hebatnya. Hal itu pun sangat tidak bagus bagi pelatih Nozomi. Apalagi kemampuan berpikir anak-anak di Yacht itu jauh di atas anak-anak SMA pada umumnya. Pemain yang tidak bisa berpikir dia rasa tidak akan maju. Ashito pun semakin kebingungan dan teman-temannya juga tidak mau mengopor kepadanya. Dan waktu pun menyisakan 5 menit. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.